Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, Mimin lanjutkan ceritanya, gas ya. Bab 541 sampai 542. Bab 541. Keponakan murahan. Setelah meninggalkan alam Xuan Huang, Ye Guan langsung pergi di bawah pengawalan sekelompok penjaga Xuan Huang. Di sampingnya ada Ciro, Eria dan Xiao Bai. Ye Guan tahu bahwa tujuan mengepung Cijing adalah untuk memancingnya keluar dari alam Xuan Huang. Karena alam Xuan Huang memiliki formasi kuat yang tak terhitung jumlahnya, jika mereka menyerang alam Xuan Huang, mereka pasti akan menimbulkan kerugian besar. Keluar adalah pilihan terbaik. Tapi dia tidak punya pilihan, dia harus pergi. Karena itu Cijing, yang tidak disangka Ye Guan adalah orang-orang kuat suku Wei di depannya, tidak berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya. Sebaliknya, mereka sengaja membuka celah dan membiarkannya kabur bersama sekelompok orang. Saat pergi, Ye Guan menoleh dan melirik ke arah pemimpin klan Gui, Gui Yi, dan saat ini, Gui Yi juga sedang menatapnya. Ye Guan menarik pandangannya dan menghilang bersama semua orang di ujung sungai waktu yang panjang di kejauhan. Melihat Ye Guan dan yang lainnya pergi, Gui Yi berbalik dan melihat alam Xuan Huang di kejauhan. Misinya adalah menghentikan Qin Guan. Di sungai waktu yang panjang di kejauhan, Ye Guan memimpin semua orang bergegas menuju dunia spiritual. Ye Guan tiba-tiba bertanya, "Xiao Ru, bagaimana situasi alam semesta sebenarnya saat ini?" "Cijudo, target mereka adalah Anda. Jadi mereka tidak menyerang alam semesta nyata dalam skala besar." Ye Guan mengangguk sedikit, melihat ke arah akhir tahun di kejauhan, dan perlahan mengencangkan pedang di tangannya dengan tangan kirinya. Ciro melirik Ye Guan dan berkata, "Mereka sengaja melepaskannya karena mereka takut." Ye Guan mengangguk, "Aku tahu." Ciro tidak berkata apa-apa lagi, dia sudah mengerti maksud Ye Guan. Meskipun ini adalah sebuah game, dia akan mengambil inisiatif untuk memasuki game tersebut. Karena itu Cijing, saat ini, Eria, sang pemimpin, tiba-tiba berkata, "Xiao Guanzi, para pembunuh itu telah muncul lagi. Lewat sini, kamu melihat sekeliling dan tidak berkata apa-apa." Dia benar-benar tidak takut dengan para pembunuh ini sekarang. Dia bersenjata lengkap, para penjaga Xuan Huang di sampingnya semua tampak waspada dan siap. Mereka semua terdiri dari kemunduran waktu, jadi mereka tahu betul betapa menakutkannya sekte masa lalu. Oleh karena itu, mereka tidak meremehkan sekte masa lalu. Pada saat ini, ruang dan waktu tiba-tiba meledak di kejauhan, dan kemudian, aura menakutkan menyapu semua orang seperti air pasang. Yang akan datang, wajah Ye Guan tanpa ekspresi, pedang di tangannya siap ditembakkan, siap terhunus kapan saja. Saat ini, Eria tiba-tiba bergegas ke depan dan meninju ke kejauhan. Ledakan di kejauhan, sebagian ruang dan waktu runtuh. Ye Guangwang memandang ke seberang Eria di kejauhan. Ratusan kaki darinya, berdiri seorang pria paruh baya berjubah Cina. Pria paruh baya itu memegang penggaris emas panjang di tangan kanannya. Ge King, penguasa kuil waktu. Mata Ge King tertuju pada Eria. Jelas, targetnya adalah Eria. Eria, Ye Guan tahu niat pihak lain, yaitu menahan Eria. Eria menjilat manisan haunya, lalu meletakkan Xiao Bai di bahu Ye Guan, "Lindungi cucumu." "Kamu Guan." Xiao Bai berkedip lalu mengangguk. Eria memandang Ye Guan, "Ayo pergi." Ye Guan mengangguk dan memimpin semua orang maju. Tapi Ge King tidak menghentikannya, matanya tetap tertuju pada Eria. Saat ini, orang paling berkuasa di sekitar Ye Guan adalah Eria, dan tujuannya sangat sederhana, untuk menahan Eria. Sesederhana itu, setelah Ye Guan dan yang lainnya pergi, Eria memandang Ge King dan berkata dengan tenang,
aku akan menghajarmu sampai mati." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menghentakkan kaki kanannya. Ledakan, waktu dan ruang tiba-tiba runtuh di bawah kaki Anda. Dan dia sendiri berubah menjadi kekuatan yang menakutkan dan bergegas menuju Ge-King. Melihat Arya bergegas ke arahnya, Ge-King juga memiliki ekspresi kesungguhan yang langka di matanya. Di kejauhan, di akhir ruang dan waktu, Ye Guan memimpin semua orang maju. Ye Guan menoleh untuk melihat pria berpakaian hitam di sebelah kiri. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Pria berkulit hitam berkata, "Dunia spiritual ada di depan." Ye Guan mengangguk. Oke, pada saat ini, ruang dan waktu di kejauhan terbelah lagi, dan ratusan orang keluar bersama-sama. Ye Guan dan yang lainnya berhenti. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berjubah hitam. Lelaki tua itu berambut abu-abu dan wajah bersilang, penuh jejak waktu. Penguasa Istana Iblis Waktu, Zhang Yue, di belakangnya. Ratusan orang semuanya mengenakan jubah hitam, dan semuanya memancarkan aura yang sangat kuat. Zhang Yue menatap Ye Guan, "Tuan Ye, perjalananmu berakhir di sini." Ye Guan hendak mengambil tindakan ketika sebuah suara datang dari samping, "Kamu duluan." Ye Guan berbalik dan melihat seorang wanita tidak jauh dari situ. Zhang Yue jelas tidak terkejut saat melihat Ye Qingqing. Tanpa basa-basi, dia langsung berubah menjadi energi hitam dan menghilang di tempat. Di kejauhan, Ye Qingqing mengangkat tangannya dan menebas dengan pedangnya. Ledakan, cahaya pedang dan energi hitam yang tak terhitung jumlahnya meledak secara tiba-tiba, dan ruang dan waktu di sekitarnya tiba-tiba runtuh dan dimusnahkan. Pada saat ini, orang-orang kuat dari Istana Iblis Waktu bergegas menuju Ye Guan dan yang lainnya. Di sebelah Ye Guan, komandan penjaga Xuan Huang tiba-tiba berkata, "Tuan muda, pergilah dulu." Dengan mengatakan itu, dia memimpin sekelompok orang kuat di belakangnya dan bergegas menuju kelompok orang kuat di Istana Iblis Waktu. Perang dimulai. Ye melirik ke arah pengawal Xuan Huang dan melihat bahwa pengawal Xuan Huang tidak dirugikan, jadi dia terus bergerak maju bersama Ciro, Xiao Bai dan pria berbaju hitam. Tapi di samping Ye Guan, ekspresi Ciro menjadi semakin serius. Tujuan sebenarnya dari kuil waktu dan sekte iblis waktu bukanlah Ye Guan, tetapi untuk menahan orang-orang kuat di sekitar Ye Guan. Dan sekarang, semua ahli top di sekitar Ye Guan telah ditahan. Tidak, ada pemula lainnya. Ciro menoleh untuk melihat Xiao Bai. "Apakah ini Master?" Melihat tatapan Ciro, Xiao Bai menyeringai dan melambaikan kaki kecilnya. Ciro tidak bisa mengerti. Ye Guan juga tidak mengerti. Bahasa isyarat Xiao Bai hanya bisa dipahami oleh Arya. Pada saat ini, lelaki tua berbaju hitam di sebelah Ye Guan tiba-tiba berkata, "Tuan muda, dunia spiritual ada di depan." Ye Guan mengangguk sedikit, menoleh ke arah Ciro masuk ke menara. Ciro menggelengkan kepalanya. Ye Guan ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi Ciro menatap langsung ke arahnya. "Apakah aku lebih lemah darimu?" Ye Guan menggelengkan kepalanya. "Bukan itu maksudku." Ciro berkata dengan lembut, "Mari kita hadapi bersama." Ye Guan memandang Ciro dan tidak berkata apa-apa. Ciro tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu lihat?" Ye Guan tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih tangan Ciro sedikit gemetar, tapi dia tidak melepaskan diri. Keduanya terus berjalan menuju kejauhan tanpa berbicara lagi. Hubungan keduanya secara alami rumit, dari awal hingga sekarang, tidak jelas. Bahkan Ciro sendiri tidak bisa memahami keadaan pikirannya, atau dengan kata lain, dia tidak memikirkannya secara mendalam. Tidak lama kemudian, ketika Ye Guan dan Ciro mendekati alam lingsu, ruang dan waktu di sekitar mereka tiba-tiba bergetar. Keduanya berhenti. Yang akan datang, Ye Guan melihat ke kejauhan,
di mana waktu dan ruang tiba-tiba terbelah, dan kemudian seorang pria paruh baya berbaju hitam perlahan keluar. Di sekitar Ye Guan dan Chirou, waktu dan ruang tiba-tiba hancur, dan kemudian orang-orang kuat berbaju besi perlahan keluar satu persatu. Ada ratusan dari mereka. Ye Guan terdiam. Saya harus mengatakan bahwa dia masih sedikit terkejut. Dia tidak menyangka ada begitu banyak orang kuat di sekte masa lalu. Di kejauhan, pria paruh baya berbaju besi memandang Ye Guan. "Tuan Ye, apakah ada orang di belakang Anda?" Ye Guan menggelengkan kepalanya. Tidak lagi. Pada saat ini, Xiao Bai tiba-tiba menepuk kepala Ye Guan, lalu menunjuk dirinya sendiri. Ye Guan berkata dengan serius, "Kamu bukan manusia." Xiao Bai berkedip dan sedikit bingung sejenak. "Apakah Anda seorang manusia?" "Sepertinya tidak." Ye Guan menoleh untuk melihat Chirou masuk ke menara. Saat Chirou hendak mengatakan sesuatu, Ye Guan berkata dengan serius, "Dengarkan aku sekali, oke?" Chirou membuang muka. "Jangan dengarkan." Ye Guan terdiam. Ye Guan berkata dengan lembut, "Aku tahu kamu sangat kuat, tapi aku dilengkapi dengan armor dewa, jadi lebih baik menerobosnya. Kamu." Chirou menggelengkan kepalanya lagi. Ye Guan menghela nafas dengan suara rendah. "Kenapa kita harus selalu canggung setiap kali kita akur?" Dia tidak bermaksud meremehkan Chirou, tapi seperti yang dia katakan, dia sekarang berpakaian lengkap dan tidak takut sama sekali pada orang-orang kuat ini, tapi Chirou tidak. Dia tidak memiliki senjata ajaib, jadi begitu dia dikepung, dia akan menjadi sangat berbahaya. Mendengar perkataan Ye Guan, tangan Chirou sedikit gemetar. Dia menoleh ke arah Ye Guan. "Apakah aku akan mendapat masalah denganmu? Bukankah kamu sering mengatakan bahwa kamu membenciku? Dalam hatimu, aku selalu sangat buruk, ya, bukan?" Ye Guan tiba-tiba menarik Chirou ke dalam pelukannya, dan dia hendak meronta. Tapi Ye Guan dengan erat melingkarkan lengannya di pinggangnya. Dia membungkuk dan mencium kening Chirou dengan lembut, lalu berkata, "Kita akan menghadapinya nanti. Mari kita bicara pelan-pelan. Prioritas utama sekarang adalah menyelamatkan Qi Jing. Dengarkan aku dan masuki menara. Jadilah baik." Chirou memelototinya. "Kamu membujuk anak-anak, kan?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Jika aku tidak bisa menang, kamu bisa keluar dan membantuku, oke?" Chirou terdiam. Ye Guan berkata dengan lembut, "Kamu tidak percaya padaku sebelumnya. Kali ini, percayalah padaku sekali saja, oke?" Chirou melirik Ye Guan dan berkata, pelit, dia tahu bahwa Ye Guan masih khawatir tentang ketidakpercayaannya padanya. Chirou tidak berkata apa-apa lagi dan diam-diam memasuki menara kecil itu. Setelah Chirou memasuki menara kecil, Ye Guan menoleh untuk melihat sekelompok pria kuat di kejauhan dan tersenyum tipis. "Kalian semua bisa naik bersama." Ledakan, saat suara itu jatuh, semburan darah tiba-tiba naik ke langit dari tubuh Ye Guan, dan dalam sekejap, ladang itu berubah menjadi lautan darah. Garis keturunan gila, dan ini belum berakhir. Garis keturunan Yan Huang telah diaktifkan sepenuhnya saat ini. Adapun garis keturunan Fana, dia tidak dapat mengaktifkannya secara aktif, tetapi akan diaktifkan selama pertempuran. Kali ini, Ye Guan ingin mengaktifkan kekuatan 3 garis keturunan sekaligus. Dia ingin melihat seberapa kuatnya setelah mengaktifkan 3 kekuatan garis keturunan. Di kejauhan, pria kuat berbaju hitam menatap Ye Guan dengan mata tenang. "Bunuh." Membunuh. Begitu suara itu turun, semua orang kuat di sekitarnya bergegas menuju Ye Guan. Ye Guan Dao, kian-kian. Ledakan, aura kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Ye Guan, dan kemudian Ye Guan berubah menjadi cahaya pedang dan membunuhnya. Dan di kejauhan, senyuman aneh tiba-tiba muncul di sudut mulut pria lapis baja hitam itu. Di sisi lain,
seorang wanita berbaju putih sedang melihat segala sesuatu di depannya dengan dingin. Di samping wanita itu, seorang lelaki tua berbaju hitam berkata, "Bos, apakah Anda ingin mengambil tindakan?" Wanita itu memandang Ye Guan, yang berlumuran darah di kejauhan, dengan senyuman di bibirnya. "Tunggu dan lihat, aku ingin melihat apa yang mampu dilakukan oleh keponakanku yang murahan ini." Bab 542, berpura-pura terlalu banyak. Di kejauhan, saat Ye Guan menghunus pedangnya, ekspresi pria paruh baya berbaju hitam tiba-tiba berubah. Gerakan Ye Guan seperti guntur, tak terhentikan. Informasinya salah. Kekuatan Ye Guan ini lebih kuat dari apa yang dikatakan intelijen. Pria paruh baya itu membuka telapak tangannya, dan sebuah tombak muncul di tangannya. Saat berikutnya, dia tiba-tiba berubah menjadi tombak dan menembak, langsung menuju ke arah Ye Guan di kejauhan. "Bersikaplah tangguh, Bang." Begitu pedang dan senjata kedua pria itu bersentuhan, gelombang kejut kekuatan yang mengerikan tiba-tiba menyebar. Dan hampir pada saat yang sama, kekuatan kuat yang tak terhitung jumlahnya langsung membuat Ye Guan kewalahan. Lagi pula, jumlahnya banyak, dan ketika semua orang mengira Ye Guan telah terbunuh, suara pedang tiba-tiba bergema dari lapangan, dan kemudian, cahaya pedang keluar. Dengan kilatan cahaya pedang, lebih dari selusin kepala di lapangan terbang keluar. Pembunuhan instan. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget, bahkan tidak mati. Setelah semua orang melihat lebih dekat, mereka menemukan bahwa Ye Guan sedang memegang perisai kuno misterius di tangan kirinya. Baru saja, semua kekuatan mereka diblokir oleh perisai kuno ini. Perisai kuno ini persis dengan perisai yang diberikan Arya dan Junior padanya. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang. Targetnya adalah pria paruh baya berbaju hitam. Tangkap pencurinya terlebih dahulu dan tangkap rajanya. Tujuannya adalah membunuh pria paruh baya di depannya terlebih dahulu. Melihat Ye Guan datang ke arahnya, cahaya dingin melintas di mata pria paruh baya itu, dan dia melihat niat Ye Guan. Ye Guan ingin membunuhnya dulu, tapi menurutnya, Ye Guan tidak diragukan lagi berbicara omong kosong. Meskipun Ye Guan sangat kuat, tidak mungkin membunuhnya sendirian. Pria paruh baya itu memutar pergelangan tangannya, dan tombak di tangannya bergetar hebat. Kemudian, dia menusuk ke depan. Dengan tusukan ini, nyala api tiba-tiba keluar dari badan senjata api menenggelamkan dia dan Ye Guan. Lautan api yang dahsyat langsung melelehkan seluruh ruang dan waktu di lapangan. Orang-orang kuat di sekitarnya tidak berani mendekat dan mundur dengan kasar. Melihat lautan api di kejauhan, semua orang tampak serius. Namun, pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba keluar dari lautan api. Segera setelah itu, pria paruh baya itu langsung terguncang oleh cahaya pedang dan mundur dengan keras. Melihat pemandangan ini, wajah orang-orang kuat di sekitar mereka tiba-tiba menjadi gelap. Bahkan tidak mati, semua orang menatap Ye Guan. Saat ini, Ye Guan sedang memegang perisai di tangan kirinya dan pedang di tangan kanannya, seperti dewa perang. Dan semua orang ngeri saat mengetahui bahwa perisai di tangan kiri Ye Guan mengeluarkan api yang berkobar. Terserap, semua orang tercengang. Itu benar? Ye Guan sendiri sedikit terkejut saat ini. Perisai kuno misterius yang diberikan Xiao Bai padanya sebenarnya bisa menyerap energi. Energi api yang dilepaskan oleh pria paruh baya tadi sebenarnya diserap oleh perisai kuno ini. Terlebih lagi, setelah menyerapnya, dia bisa merasakan kekuatan perisai kuno ini menjadi lebih kuat. Sungguh luar biasa, tanpa banyak berpikir. Ye Guan menyerang pria paruh baya di kejauhan lagi dengan pedang di tangan. Melihat Ye Guan menyerang lagi, pria paruh baya itu terkejut dan marah.
Dia tidak menyangka bahwa semua keterampilan tombaknya yang kuat akan diserap oleh perisai kuno di tangan Ye Guan. Sungguh keterlaluan, artefak macam apa ini? Di tengah pikirannya, Ye Guan sudah mendekat dengan pedangnya. Kilatan kemarahan melintas di mata pria paruh baya itu. Dia bergegas maju dan menikam pedang Xuan Yuan milik Ye Guan dengan tombak. Bersikaplah tangguh lagi. Pedang Ye Guan sangat cepat sehingga dia tidak bisa mengelak dan tidak punya pilihan selain bertarung keras. Bang, begitu pistol dan pedang bersentuhan, pria paruh baya itu langsung terlempar, dan saat dia terbang, tombak di tangannya mulai meledak inci demi inci. Dan tepat ketika Ye Guan hendak membunuh pria paruh baya itu, banyak pria kuat di sekitarnya bergegas ke arahnya. Kilatan kemarahan melintas di mata Ye Guan. Dia mengayunkan pedangnya ke pedang, dan cahaya pedang berdarah yang tak terhitung jumlahnya keluar. Ledakan, segera, Ye Guan langsung bertarung dengan sekelompok orang kuat. Namun, dia tidak memilih untuk bertarung. Sebaliknya, dia bertarung menuju dunia kehampaan spiritual di kejauhan. Dia tidak lupa bahwa tujuan perjalanannya adalah untuk menyelamatkan Qi Jing. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba merasakan hawa dingin di belakangnya. Saat berikutnya, dia tiba-tiba berbalik dan mengangkat perisainya untuk memblokir. Bang, sinar cahaya dingin menghantam langsung perisai kunonya, dan kekuatan yang kuat langsung mengguncangnya ke tanah. Saat dia mundur, untaian cahaya dingin datang satu demi satu, menenggelamkannya seperti badai yang dahsyat. Pembunuh sekte masa lalu. Di sisi lain, lelaki tua di sebelah perempuan berbaju putih melihat pemandangan ini, dan wajahnya tiba-tiba menjadi gelap, bos. Wanita berbaju putih memandang Ye Guan yang terkepung di kejauhan. Tunggu sebentar. Lelaki tua itu ingin mengatakan sesuatu yang lain. Tetapi perempuan berbaju putih itu berkata pelan, ini bukan ikan besar. Bukan ikan besar, wajah lelaki tua itu tiba-tiba menjadi gelap. Wanita berbaju putih memandang dengan dingin ke kejauhan dan mencibir, menarik. Orang tua itu tidak berani berkata apa-apa lagi. Dia tahu bahwa perang ini tidak sesederhana kelihatannya. Di kejauhan, Ye Guan mundur puluhan ribu kaki, dan perisai kuno di tangannya menahan luka yang tak terhitung jumlahnya untuknya. Namun, para pembunuh itu seperti belatung tarsal, menatapnya dan tidak memberinya kesempatan untuk melawan. Jika dia tidak hati-hati, para pembunuh itu akan memberinya pukulan yang fatal. Dan Ye Guan tidak terburu-buru, karena dia sedang menunggu. Tunggu darah fana di tubuhmu, karena dia bertarung. Darah fana di tubuhnya perlahan-lahan menjadi gelisah. Di lapangan, Ye Guan mundur lagi dan lagi di bawah pengepungan para pembunuh itu. Benar-benar ditekan, ketika orang-orang kuat di sekitarnya melihat ini, mereka segera bergegas maju. Bunuh Ye Guan untuk mendapatkan 5 sumber leluhur. 5 asal-usul leluhur benar-benar dapat mengubah takdir Anda bertentangan dengan kehendak surga. Melihat semua orang bergerak ke arah Ye Guan, wanita berbaju putih itu mengerutkan kening dalam-dalam. Tepat ketika dia hendak mengambil tindakan terlebih dahulu, tiba-tiba, aura menakutkan muncul dari tubuh Ye Guan di kejauhan. Darah fana, kekuatan 3 garis keturunan bersatu. Dalam sekejap, 3 kekuatan garis keturunan yang kuat melonjak keluar dari tubuh Ye Guan seperti air pasang, dan orang-orang di sekitarnya langsung terlempar. Melihat pemandangan ini, jejak keterkejutan muncul di mata indah wanita berbaju putih, darah fana. Darah fana, ini mengejutkannya. Di kejauhan, 3 aura garis keturunan di tubuh Ye Guan sangat menakutkan sehingga Ye Guan tidak dapat menahan kekuatan mereka saat ini. Dan seluruh wajahnya secara bertahap mulai terdistorsi. Anda tahu, dia diberkati oleh Ao Qian Qian, namun, pada saat ini,
tubuhnya masih tidak mampu menahan kekuatan ketiga garis keturunan tersebut. Kekuatan ketiga garis keturunan tersebut sepertinya menghancurkan tubuhnya. Ye Guan tiba-tiba meraung. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat orang-orang kuat di kejauhan, dan saat berikutnya, dia bergegas keluar. Dia harus bertarung. Hanya dengan melepaskan kekuatan garis keturunan ini dia bisa aman. Jika tidak, dia akan tercekik sampai mati oleh 3 kekuatan garis keturunan. Ye Guan bergegas maju, menebas dengan pedang, dan cahaya pedang meledak, langsung membunuh dan melenyapkan beberapa orang di depannya. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget, kekuatan Ye Guan telah meningkat secara mengerikan. Tepat ketika semua orang terkejut, Ye Guan sekali lagi mengangkat pedangnya untuk membunuh mereka. Pada saat ini, bahkan para pembunuh sekte masa lalu tidak berani menyerang Ye Guan secara langsung, karena kekuatan Ye Guan terlalu menakutkan saat ini, dan pedang apapun bisa membunuhnya, mengandung kekuatan mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi. Alhasil, momentum Ye Guan langsung menekan seluruh orang kuat di lapangan. Dalam kegelapan, wanita berbaju putih memandang Ye Guan yang membunuh dengan gila-gilaan di kejauhan, dan berbisik, kekuatan 3 garis keturunan. Saya harus mengatakan bahwa dia juga sedikit terkejut. Kekuatan ketiga kekuatan garis keturunan ini memang agak menakutkan. Selain itu, dia bisa merasakan bahwa kekuatan ketiga garis keturunan ini belum sepenuhnya digunakan. Pada saat ini, aura kuat tiba-tiba muncul di lapangan, dan saat berikutnya, bayangan muncul tepat di depan Ye Guan di kejauhan, dan kemudian, tombak langsung menembus pedang suci Xuan Yuan di tangan Ye Guan. Bang, saat cahaya berdarah meledak, Ye Guan yang tak terhentikan langsung terhenti di tempatnya oleh tembakan itu. Orang yang mengambil tindakan adalah seorang pria berkulit putih. Pria itu tampak berusia sekitar 30 tahun dan memegang pistol berwarna hitam. Tembakan ini memblokir pedang Ye Guan, tapi pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba meraung dan maju dengan pedangnya. Bang, tekanan ini langsung menjatuhkan pria berbaju putih itu kembali ke tanah. Tetapi saat berikutnya, pria berbaju putih itu bergegas maju. Dalam sekejap, tombak yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuhnya, dan dalam sekejap, Ye Guan terbunuh. Bang, Ye Guan memegang perisai dan mundur ribuan kaki. Pria berbaju putih memanfaatkan kemenangan tersebut dan menembak langsung ke arah Ye Guan di kejauhan. Pada saat ini, tubuh Ye Guan tiba-tiba menjadi ilusi. Saat berikutnya, ribuan cahaya pedang ditembakkan di depannya, dan kemudian menyatu menjadi satu. 5 superposisi ruang dan waktu. Begitu pedangnya dilepaskan, mata pria berkulit putih yang bergegas ke depan Ye Guan tiba-tiba menyusut. Bang, di bawah tatapan serius semua orang, pria berbaju putih itu langsung ditebas dan diterbangkan puluhan ribu kaki jauhnya. Di saat yang sama, akibat dari energi pedang yang kuat juga mengguncang orang-orang kuat di sekitarnya hingga jatuh ke tanah dan mundur dengan keras. Di kejauhan, begitu pria berbaju putih itu berhenti, tombak di tangannya hancur, dan kemudian, tubuhnya mulai hancur sedikit demi sedikit pada saat ini. Pria berbaju putih itu menatap Ye Guan dan hendak berbicara. Pada saat ini, pedang berdarah menembus tepat di antara alisnya. Ye Guan muncul di depan pria berkulit putih, matanya seperti lautan darah, tidak perlu berbicara mewakili orang mati. Saat dia berbicara, dia mengayunkan pedangnya, tertawa. Pria berkepala putih itu terbang keluar, jiwa hancur. Setelah Ye Guan membunuh pria berbaju putih dengan satu pedang, dia menoleh untuk melihat orang-orang kuat di samping. Ayo, lanjutkan. Setelah mengatakan itu, dia gemetar dan berubah menjadi cahaya pedang yang melintas di lapangan. Tertawa, sebelum orang kuat sempat bereaksi, kepalanya terbang. Melihat pemandangan ini,
Semua orang di tempat tersebut mengubah ekspresi mereka dan mundur dengan kasar, tidak berani melangkah maju. Sekarang, dengan restu dari 3 garis keturunan, Ye Guan sudah sedikit tidak berdaya. Setelah Ye Guan membunuh puluhan orang berturut-turut, kepercayaan dirinya tiba-tiba meroket. Ketika dia melihat semua orang mundur dengan keras dan tidak berani melangkah maju, dia segera ingin pamer dan segera berkata, "Biarkan Master Sekte keluar dan mengambil alih pedangku, Xiaota." Setiap orang, pada saat ini, ruang dan waktu di kejauhan Ye Guan tiba-tiba retak, dan kemudian, seorang wanita berjubah putih perlahan keluar. "Kamu Guan." Bersambung.